Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Materi sekarang yang akan Ibu sampaikan itu persamaan dasar akuntansi. Dasarnya yaitu mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi, menyajikan persamaan dasar akuntansi. Materi persamaan dasar akuntansi terdiri dari penggolongan transaksi keuangan, asumsi dasar, persamaan dasar akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan sederhana. Penggolongan transaksi keuangan, satu berdasarkan pihak yang melakukan terdiri dari transaksi intern dan transaksi ekstern. Yang kedua berdasarkan sumber transaksinya terdiri dari transaksi modal dan transaksi usaha. Berdasarkan pihak yang melakukannya, satu transaksi keuangan internal adalah serangkaian transaksi yang terjadi secara internal tanpa melibatkan pihak luar perusahaan. Contohnya penetapan pemakaian perlengkapan dan penetapan jumlah piutang tak tertagih. Bukti transaksi ini dapat dilihat dalam arus kas masuk dan arus kas keluar. Yang kedua, transaksi keuangan eksternal merupakan serangkaian transaksi yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Contohnya pembelian peralatan dan pertukaran barang atau jasa. Bukti transaksi ini dapat dilihat dalam faktur, nota, kwitansi, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan sumber transaksinya. Satu, transaksi modal merupakan transaksi yang berakibat mengurangi atau menambah modal perusahaan. Untuk memajukan usahanya, pemilik akan menambahkan modal dengan menyerahkan aset pribadinya. Di lain pihak, jika pemilik perusahaan memerlukan uang untuk kepentingan pribadi, maka ia dapat mengambil uang atau barang dari perusahaan atau pride. Yang kedua, transaksi usaha merupakan transaksi yang dirancang dalam rangka merealisasikan tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan laba. Contohnya membayar sewa gedung, menerima pendapatan jasa, dan transaksi lain yang merupakan kegiatan operasional perusahaan. Asumsi dasar, satu kesatuan usaha. Laporan keuangan perusahaan berdiri sendiri terpisah dari pemilik, manajemen, dan pihak-pihak lain. Yang kedua kesinambungan. Perusahaan akan terus beroperasi sampai masa yang akan datang dan tidak berkeinginan untuk menutup atau melikuidasi usahanya dalam waktu dekat. Yang ketiga harga perolehan. Jumlah kas yang dibayarkan atau nilai wajar aset lama yang diserahkan jika memperolehnya melalui tukar tambah untuk memperoleh suatu aset. Yang keempat, penandingan pendapatan dan biaya. Hal ini menekankan pada penandingan pendapatan dengan biaya dalam periode yang sama. Persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Langkah-langkah dalam penyusunan laporan keuangan sederhana yaitu yang pertama membuat persamaan dasar akuntansi. Langkah yang kedua membuat laporan laba atau rugi. Yang ketiga membuat laporan perubahan modal. Yang keempat membuat neraca. Dan kelima membuat laporan arus kas. Yang pertama, membuat persamaan dasar akuntansi. Yang harus kalian perhatikan yaitu nama perusahaan itu harus ditulis. Yang kedua, persamaan dasar akuntansi. Yang ketiganya, periodenya jangan lupa. Terus kolom-kolom yang kalian harus tuliskan yaitu terdiri dari tanggal, keterangan,
Aktiva yang terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Yang kedua, yang di kolom pasiva itu terdiri dari utang dan modal. Utang itu tidak hanya utang usaha saja, bisa juga utang kepada pihak ketiga atau utang bank. Yang kedua, membuat laporan laba rugi sama seperti yang pertama. Ada nama perusahaan, tulis laporan laba rugi dan jangan lupa periodenya. Kita ingin tahu perusahaan itu laba atau rugi, itu dilihat dari berapa pendapatan yang kita peroleh dan berapa beban-beban yang akan kita keluarkan. Apabila pendapatan lebih besar dari beban, berarti perusahaan tersebut laba. Dan sebaliknya, apabila pendapatan lebih kecil dari beban, maka perusahaan tersebut akan rugi. Yang berikutnya membuat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu dilihat dari berapa modal awal perusahaan tersebut, ditambah laba apabila laba, atau dikurangi rugi apabila perusahaan tersebut rugi. Dan apabila pemilik perusahaan mengambil untuk keperluan pribadi juga akan mengurangi modal. Yang keempat, membuat laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu sama dengan yang sudah-sudah, itu nama perusahaan harus kalian tuliskan, tulis neraca dan juga periodenya. Laporan neraca itu terdiri dari harta sama dengan utang ditambah modal. Jumlah harta harus sama dengan jumlah utang ditambah modal. Yang terakhir itu membuat laporan arus kas. Laporan arus kas itu terdiri dari arus kas dari kegiatan operasi, yang kedua arus kas dari kegiatan pendanaan, dan yang ketiga itu arus kas dari kegiatan investasi. Demikian materi dari persamaan dasar akuntansi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan barusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.